Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 7 April 2023 berjudul Sudah Selesai. Ada pernyataan Tuhan Yesus di kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus menghembuskan nafas dan menyerahkan nyawa kepada Bapa, pernyataan itu ialah sudah selesai. Tuhan menghendaki agar kita setiap hari menyelesaikan hari hidup kita dengan kalimat sudah selesai. Untuk itu, kita harus memiliki sikap berjaga-jaga. Kalimat sudah selesai yang kita sampaikan kepada Allah, juga kita katakan pada diri sendiri. Itu adalah pernyataan yang lahir dari sikap berjaga-jaga. Kebiasaan yang dulu kita lakukan adalah ketika kita menyisakan masalah kita dengan Tuhan. Setiap hari kita harus menyelesaikan masalah kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa berkata, sudah selesai. Lalu kita menutup mata pada malam hari, dan kita akhiri dengan kalimat, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai sudah hari itu. Yang pertama yang kita selesaikan adalah, apakah ada hal-hal yang kita lakukan hari ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kita bukan hanya meminta ampun atas kesalahan yang kita lakukan, tetapi juga komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Sehingga kita bukan hanya mendapat pengampunan dari Tuhan, tetapi juga mengalami pembaruan, dan keberadaan kita menjadi lebih baik esok hari. Kita harus minta ampun selain atas kesalahan yang kita lakukan, juga atas keberadaan kita yang belum sesuai dengan kehendak Allah. Seperti seorang murid yang minta maaf atas nilai buruk, dan juga sekaligus kapasitas diri yang belum sesuai dengan apa yang guru inginkan. Banyak orang tidak mau menyelesaikan hal itu, jadi masih menggantung. Ini yang menjadi masalah. Celakanya banyak orang tidak merasa terganggu dengan keadaan seperti itu, merasa aman-aman aja. Dan ini bisa terjadi karena dia masih keberatan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa yang dia lakukan, karena kebiasaan dosa itu nikmat. Dagingnya atau jiwanya tidak rela kehilangan kenikmatan tersebut. Jadi ia tidak memiliki komitmen yang utuh untuk meninggalkan dosa. Tidak punya komitmen untuk meninggalkan kebiasaan yang dapat bukan saja membuat hati Tuhan tidak nyaman, tapi juga bisa melukai hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Perbuatan salah kita bisa diselesaikan karena Tuhan telah mati di kayu salib. Maka firman Tuhan mengatakan, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa, datanglah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu dan melupakan kesalahanmu. Milikilah keberanian untuk datang mengakui kesalahan. Jika kita mengakui sesuatu kesalahan, harus disertai dengan komitmen untuk meninggalkan kesalahan itu. Seperti perempuan yang berbuat dosa yang Tuhan ampuni, Tuhan bebaskan dia dari hukum rajam batu orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus berkata, aku juga tidak menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai saat ini kita harus melakukannya. Sebab kalau tidak mulai saat ini, kita tidak akan bertumbuh dengan baik, tidak akan pernah memiliki kesucian hidup, karena kesucian hidup tidak bisa diraih dalam 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Keadaan kodrat dosa kita ini seperti berlapis-lapis. Lapis yang pertama diselesaikan, yang karena ada impuls atau rangsang sehingga dia berbuat salah. Lalu ada pencobaan lain atau rangsang lain di dalam lapis berikutnya yang harus diselesaikan. Lalu yang berikutnya
sampai idealnya tidak berbuat salah lagi. Jadi kalau malam ini adalah malam terakhir bagi kita, dan besok ketika kita membuka mata ternyata sudah ada di Firdaus, puji Tuhan, karena kita sudah menyelesaikannya. Inilah yang dimaksud bahwa kita dalam keadaan siaga. Maka kalimat sudah selesai yang kita pinjam dari pernyataan Tuhan adalah buah dari sikap berjaga-jaga. Seperti yang ditulis dalam Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi setiap hari kita harus menyelesaikan persoalan kita dengan Tuhan. Persoalan utang belum terbayar, persoalan punya jodoh, diputuskan pacar, belum punya anak, belum punya rumah, rencana mau menikah, mau pindah rumah, itu semua tidak perlu harus selesai pada hari ini juga. Tetapi hal urusan dengan Tuhan harus sudah selesai. Kita harus membiasakannya. Mari kita mulai melakukan pada malam hari sebelum tidur. Idealnya ketika kita berbuat salah siang hari, saat itu juga kita sudah minta ampun. Jadi tidak pernah ada dosa yang lewat beberapa menit. Begitu kita bersalah, kita langsung berkata, Tuhan, ampuni aku. Di malam hari, ketika kita mengoreksi diri, kadang-kadang Tuhan ingatkan kebiasaan salah atau kesalahan yang kita tidak boleh lakukan. Atau besok Tuhan mau izinkan kita mengalami pencobaan, godaan, impuls terhadap rangsang dosa. Tuhan sudah ingatkan. Tuhan memang tidak bicara, nanti kamu akan ketemu hal ini ya. Tuhan tidak bicara itu. Tetapi Tuhan memberikan peringatan. Dan ketika kita menghadapi pencobaan itu, Tuhan tidak mencegah kalau kita masih mau berbuat dosa. Namun sejatinya kita sudah diingatkan Tuhan. Kata sudah selesai bukan diucapkan hanya semalam hari ini saja. Ketika kita sudah dewasa, setiap saat kita sudah bisa berkata, sudah selesai. Jadi setiap saat kita meninggal dunia, sudah selesai. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang menyelesaikan setiap urusan dengan Tuhan. Sola Gracia.